Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Amanda, NPM 210826027. Saya akan menjelaskan tentang keterlambatan menangani kasus darurat di mata kuliah Health Management. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu seorang pasien lanjut usia dalam keadaan kondisi kritis sehingga meninggal dunia di RS UP Dr. Muhammad Jamil Padang, Sumatera Barat diduga akibat keterlambatan penanganan medis. Nah, yang pertama yaitu pelanggaran prinsip etik medis. Yang pertama ada beneficent. Beneficent ini yaitu kewajiban tenaga medis untuk bertindak demi kebaikan pasien. Terus selanjutnya ada non-malfeasance. Malfeasance ini yaitu terabainya karena keterlambatan dalam dapat menyebabkan bahaya yang seharusnya bisa dicegah. Selanjutnya itu ada faktor penyebab keterlambatan. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Nah, kurangnya sumber daya ini contohnya tenaga medis, ruang ICU, eh, lalu alat medis yang terbatas untuk memperlambat penanganan pasien. Selanjutnya, masalah administrasi. Masalah administrasi ini prosedur birokrasi yang berbelit menghambat pengambilan keputusan cepat dalam kondisi yang darurat. Selanjutnya, kesalahan diagnosis. Kesalahan diagnosis ini tenaga medis mungkin tidak segera menangani atau mengenali tingkat keparahan pasien, sehingga perawatan yang diperlukan tertunda. Yang keempat yaitu overkapasitas fasilitas kesehatan. Ya, banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan membuat prioritas sulit ditentukan. Lalu, adapun akibat dari keterlambatan, yang pertama dampak pada pasien. Dampak pada pasien ini memburuknya kondisi, timbulnya komplikasi yang serius, lalu membuat pasiennya kehilangan nyawa atau kematian yang disebabkan yang tidak bisa dicegah. Lalu dampak pada hukum, yaitu biasanya dianggap sebagai kelalaian atau malpraktik yang berpotensi menimbun tuntutan hukum tenaga medis ataupun rumah sakit. Dampak pada psikologis yaitu keluarga pasien kehilangan kepercayaan terhadap sistem kesehatan, sementara tenaga medis mengalami tekanan mental akibat situasi tersebut. Lalu yang keempat, adanya solusi pembaikan sistem. Nah, yang pertama evaluasilah prosedur daruratnya, memperbaiki sistem triase dan protokol penanganan agar eh, lebih efisien lagi. Lalu penambahan sumber daya, yaitu meningkatkan jumlah tenaga medis dan fasilitas yang mendukung di unit gawat darurat. Selanjutnya pelatihan dan edukasi, memberikan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis dalam penanganan kasus kritis atau gawat darurat. Lalu pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan sistem rekam medis untuk mempercepat proses administrasi dan koordinasi antar tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Berikut referensinya. Baik, apabila ada kata-kata yang salah dan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.